거기에 보태면 좀 되겠네. Cerita ini dimulai dengan diperlihatkannya kilas balik kehidupan dari seorang pria bernama Choi Ji 7 tahun yang lalu. Choi Ji atau kita sebut kedepannya itu Choi aja lah ya. Ia adalah seorang anak kuliah semester akhir yang tengah mencari pekerjaan. Choi keluar dari stasiun. Ia mempunyai kekasih bernama Jisoo. Di tengah perjalanan, Jisoo menelpon Choi untuk menanyakan keadaannya dan memberikan semangat kepada Choi yang akan mengikuti seleksi perusahaan Taikang. Selesai berbicara dengan sang kekasih tercinta, Choi mematikan handphonenya dan berkaca untuk merapikan pakaiannya tersebut. Dan ketika ia tengah melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba saja seseorang lari menabraknya untuk pergi ke tengah jalan. Dan tak lama dari itu, seorang tersebut pun tertabrak mobil hingga terpental. Semua orang panik melihat kejadian itu, termasuk Choi sendiri. Singkat cerita, sesampainya Choi di kantor untuk wawancara, ia dipanggil oleh HRD di sana. Tangan yang gemetar membuat dirinya tidak mendengar pertanyaan yang diajukan oleh HRD. Choi meminta untuk mengulang pertanyaannya, tetapi sang HRD tidak menjawabnya dan berganti kepada peserta yang lain. Scene berganti karena kegagalan itu, Choi kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang ia impi-impikan. Hingga ia pun terpaksa banyak mengikuti pekerjaan paruh waktu untuk menutupi semua hutangnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tak terasa 7 tahun lamanya, ia mencoba untuk mencari banyak pekerjaan dengan beribu atau bahkan ratusan ribu lamaran yang ia apply ke berbagai perusahaan. Hingga setelah 7 tahun lamanya, ia diterima kembali oleh perusahaan Taikang. Kini Choi sampai di titik wawancara dengan para petinggi perusahaan Taikang. Selesai wawancara, Choi keluar dari ruangan dan menerima telepon dari Taesik. Taesik memberitahu kalau Hyun Soo melakukan penipuan investasi. Mendengar itu, handphonenya langsung dimatikan dan berlari menuju apartemen Hyun Soo. Suasana bahagia pun seketika berubah menjadi kesal bercampur sedih. Choi mengetuk pintu untuk dibukakan oleh Hyun Soo. Karena tidak ada jawaban dari Hyun Soo, ia pun membawa Apar di sebelahnya untuk mendobrak pintu tersebut. Tapi sayangnya tetap gagal. Akhirnya Choi pergi ke kantor polisi, meminta Hyun Soo ditangkap. Polisi menolaknya karena patuh untuk mengikuti aturan hukum negara. Choi sangat marah, selain karena sudah kehilangan semua uangnya, proses hukum pun ditolak. Ia pergi dari kantor polisi dan berjalan menuju rumah Jisoo. Dan di situ dirinya melihat seorang pria menaiki mobil putih datang dan memberikan bunga kepada Jisoo. Kejadian itu membuat perasaan Choi benar-benar hancur dan seketika langsung memutuskan Jisoo setelah mereka berbincang. 이제 그만하자. 너 고생했다. 잘 살아라. Nah, singkat cerita, sesampainya di tempat kos dengan hujan deras yang turun, Choi melihat barang-barangnya berada di luar dan di pintu juga ada tulisan, "Aku menahan deposito untuk membayar tunggakan sewa dan ambil semua barangmu serta pergi karena penyewa baru akan datang beberapa hari ke depan." Dengan hujan yang deras, Choi menyelamatkan semua barang-barangnya. Keesokan paginya, Choi menerima pemberitahuan kalau dirinya gagal dalam tes wawancara di perusahaan Taikang. Ia pun berdiri dari duduknya, melihat kertas pengenal sembari menangis. Di malam harinya, Choi berada di atas gedung yang berada tepat di depan universitas tempat dirinya berkuliah. Videotron itu tertulis Universitas Kyohak nomor 1 untuk penerimaan kerja. Ia pun berdiri di atas tepian dan menyampaikan pesan-pesan terakhirnya. Choi memutuskan untuk terjun dari atas gedung itu. Di handphonenya muncul notifikasi dari ibunya yang menelpon Choi. 어? 누나 이건 뭐지? Scene pun berganti. Choi diperlihatkan tengah berada di dalam pesawat dengan wajah yang berbeda. Ia tengah kebingungan karena keadaannya. Tak lama sosok wanita yang bernama Det muncul di sebelahnya. Det merasa sakit hati dengan isi surat wasiat Choi yang menghinanya. Karena Choi memilih mengakhiri hidupnya, maka ia akan dihukum oleh si Det ini.
Akhirnya, Death membawa Choi ke dimensi lain. Di sana, ia diperlihatkan orang-orang berteriak yang tengah disiksa. Choi bertanya, apakah kita di neraka? Death menjawabnya, tidak. Aku membawamu ke sini untuk menuju neraka. Aku harus menghukummu karena kau berdosa dan sudah mengejekku. Death langsung mencekik leher Choi dan mendorong Choi ke dalam sekumpulan entitas yang tak dikenal serta sangat terlihat kelaparan. Setelah menunjukkan dimensi lain, Choi nampak ketakutan. Nah, di dalam pesawat, ia bertanya kepada Death, lalu hukuman apa ini? Death pun menjawab, Tuhan memberikan manusia anugerah dengan hak istimewa. Di sini, Death akan memberi hukuman kepada Choi, yaitu mati sebanyak 12 kali dengan jiwanya yang akan memasuki tubuh 12 orang yang tengah sakratul maut. Nah, jika ia berhasil menghindari kematian yang dihadapi salah satu tubuhnya, maka Choi akan diberikan hadiah yaitu terus hidup di tubuh tersebut. Mendengar itu, ia tidak mau dan memilih untuk mati. Sayangnya, Death menolak permintaannya dan pergi meninggalkan Choi. Dan tak lama dari itu, pesawat tiba-tiba saja berguncang hebat karena cuaca hujan, badai, dan berpetir. Choi yang panik seketika langsung memasang seatbelt serta pelampung. Pramugari datang untuk menenangkan dirinya yang panik, dan pesawat pun berhasil melewati badai petir. Ia berdiri dari duduknya dan berjalan menuju ruangan lain untuk melihat-lihat koleksi di dalamnya. Di dalam pesawat, Choi bercermin. Dirinya tengah menjadi CEO Taikang yang menjadi impiannya saat ini. Karena itu, ia memilih untuk terus hidup. Di luar, baling-baling pesawat terbakar, dan seketika pesawat pun menjadi oleng. Pilot berusaha mengontrol laju pesawat. Pramugari dan kopilot datang. Dinding pesawat yang tiba-tiba bolong membuat mereka berdua terjatuh, menyisakan Choi yang ada di dalam kabin dan terbakar. Di dimensi lain, ia tersadar karena sudah melewati satu tubuh manusia yang tengah sakratul maut. Death memberitahukan masih ada 11 tubuh lagi. Choi berjalan menuju Death. Death bertanya bagaimana rasanya mati. Dengan sombongnya, Choi menjawab, itu masih bisa aku toleransi. Ada apa dengan semua peluru itu? Death menjawab, peluru ini adalah jumlah kematianmu. Aku akan menembakkan 11 peluru lagi ke kepalamu. Death menambahkan, saat Choi tengah menjadi orang lain, itu bertanda game sedang berlangsung. Di tengah percakapan, Death berpindah berada di sebelah Choi untuk membawanya ke dalam neraka. Sesampainya, ia pun menangis mendengar suara teriakan orang-orang. Death membawanya keluar. Di luar, Choi memarahinya karena dirinya tidak bersalah tetapi dimasukkan ke dalam neraka. Death memberikan tawarannya agar Choi tidak masuk ke dalam neraka, yaitu dengan bertahan di dalam jiwa seseorang yang tengah sakratul maut. Dan tiba-tiba Death pun langsung menembakkan pistolnya. Di tubuh yang kedua ini, Choi berada dalam jiwa milik seseorang bernama Song Jae-sup, atau kita sebut saja Jae-sup lah ya, yaitu pemuda yang gemar olahraga ekstrim. Suatu ketika ia tengah terjun dari ketinggian 8.000 meter tanpa parasut untuk mendarat di jaring yang sudah disediakan. Semua acara meliputnya dan sponsor akan memberikan hadiah 3 miliar membuat dirinya tergiur. Tapi sayangnya pendaratan itu gagal dan membuat dirinya seketika masuk isekai atau meninggoy atau ya pindah dunia lah. Dan ya semua orang dari berbagai macam belahan dunia yang melihat adegan ini tentu sangat terkejut luar biasa. Sekaligus menutup alur cerita film Death Game episode yang pertama.